Shalom adik-adik. Ketemu lagi di sini dengan Miss Welda. Oh iya, apa kabarnya hari ini? How are you today? Just fine. Miss Welda juga sehat di sini. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tema lingkunganku dan subtema tempat ibadah di sekitar lingkunganku. Adik-adik, di sekitar lingkungan kita terdapat tempat-tempat ibadah. Nah, sebelumnya Miss Welda akan kasih tahu apa itu tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu adalah sebuah tempat di mana umat beragama beribadah menurut kepercayaan masing-masing agama yang dianutnya. Jadi adik-adik, tempat ibadah itu berbeda-beda ya, tergantung agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing umat beragama. Nah, seperti kita. Nah, kita ini adalah umat Kristen. Tentunya umat Kristen beribadah di mana? Iya, di gereja. Nah, walaupun tempat ibadah setiap umat beragama itu berbeda-beda, tetapi tetap rukun dan tetap saling menghormati walaupun berbeda agama. Walaupun tempat ibadahnya berbeda-beda dan cara beribadah setiap umat beragama juga berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menyembah Tuhan menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum Miss Welda memulai membahas mengenai tempat ibadah di sekitar lingkungan kita, Miss Welda akan sama-sama mengajak kalian untuk tepuk agama. Ikuti Miss Welda ya. 1, 2, 3. Tepuk agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bersatu. Yes, yes, yes. Adik-adik, seperti tepuk agama tadi, Miss Welda menyebutkan ada 6 nama-nama agama di Indonesia. Nah, 6 nama agama yang tempat ibadahnya berbeda-beda. Nah, ke-6 agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ke-6 agama ini memiliki tempat ibadah masing-masing menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Nah, Miss Welda akan membahas di video ini. Didengarkan ya adik-adik. Perkenalkan, namaku Mei Mei. Aku orang Chinese. Agamaku Konghucu. Meskipun aku beragama Konghucu, aku punya banyak teman-teman yang berbeda agama. Ada si Angel, Govin, Ahmad, Samuel, dan Dharma. Kami berbeda, tetapi kami tetap berteman dan bermain bersama. Temanku si Ahmad, dia beragama Islam. Dia berdoanya di masjid yang dipimpin oleh Pak Kiai. Sedangkan temanku Samuel, dia beragama Kristen Protestan. Beribadahnya di gereja dipimpin oleh seorang pendeta. Temanku si Angel, dia beragama Katolik. Berdoanya di gereja dipimpin oleh seorang romo. Temanku
Kalau si Govin, dia beragama Hindu loh. Jika berdoa, dia berada di pura, dipimpin oleh seorang pedanda. Sedangkan si Dharma, dia beragama Buddha. Jika berdoa di wihara, dipimpin oleh seorang biksu. Sedangkan saya beragama Konghucu, teman-teman. Jika beribadah di kelenteng dengan dipimpin oleh Swesi. Hari besar agama Islam ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah. Sedangkan Kristen Katolik dan Protestan, Jumat Agung, Paskah, Natal, dan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Buddha hari rayanya Waisak, Asada, dan Katina. Orang beragama Hindu hari rayanya ada Nyepi, Saraswati, Pager Wesi, Galungan, dan Kuningan. Untuk yang beragama Konghucu, mereka merayakan hari raya Imlek dan Cap Gomeh. Adik-adik, itu dia tadi penjelasan mengenai tempat-tempat ibadah yang ada di lingkungan sekitar kita. Walaupun keenam agama ini memiliki tempat-tempat ibadah yang berbeda, kita sebagai umat Kristen harus menghormati sesama umat beragama, walaupun agamanya berbeda dengan kita. Nah, adik-adik, dalam pertemanan kita juga tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mau berteman dengan agama apapun itu. Misalnya agama Islam, agama Hindu, Buddha, kita harus mau berteman dengan mereka. Dan kita juga sebagai umat Kristen harus menghormati agama mereka. Nah, di Indonesia umat beragama itu saling rukun dan saling bersatu walaupun berbeda-beda agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Dan tetap sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk ibadah di rumah. Walaupun masih di rumah, kalian harus tetap mengikuti ibadah online. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali besok di materi selanjutnya. Bye-bye, salam sehat, Tuhan memberkati.